Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Darmo Wahyu Ramadhani, NPM 719212793. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi koperasi. Yang pertama, bagaimana dengan sistem ekonomi di Indonesia? Indonesia termasuk negara yang menggunakan sistem ekonomi campuran yang dikenal dengan sistem demokrasi ekonomi menurut Dawam Raharjo pada tahun 1997. Sistem demokrasi ekonomi dapat diartikan sebagai suatu sistem ekonomi di mana kegiatan ekonomi diatur oleh rakyat, dilaksanakan oleh rakyat dan ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Di dalam sistem demokrasi ekonomi ini, segala produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, sedangkan produksi yang lainnya diserahkan pada pasar. Terhadap produksi yang lain ini, pemerintah hanya berperan sebagai pengawas pasar saja. Sistem demokrasi ekonomi yang merupakan penjabaran dari pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 secara jelas menyebutkan bahwa pengelolaan kegiatan ekonomi harus dilaksanakan secara kekeluargaan. Bentuk badan ekonomi yang paling cocok dengan sistem demokrasi ekonomi ini adalah koperasi. Secara eksplisit dalam penjelasan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, Bung Hatta telah memasukkan koperasi sebagai bentuk badan ekonomi yang harus diselenggarakan dalam perekonomian nasional. Oleh karena itu, koperasi harus menjadi sokok guru perekonomian nasional. Sebelum memasukkan bentuk ekonomi koperasi dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, sebenarnya Bung Hatta bersama 3 tokoh ekonomi Indonesia pada saat itu telah mempelajari perekonomian di beberapa negara Eropa. Hasil dari belajar itu setelah disesuaikan dengan kondisi bangsa Indonesia, lahirlah suatu bentuk ekonomi koperasi. Oleh karena itulah bentuk ekonomi koperasi dimasukkan dalam Undang-Undang 45, khususnya pasal 33. Dengan dimasukkannya bentuk ekonomi koperasi dalam Undang-Undang 45 ini, diharapkan penyelenggaraan perekonomian nasional Indonesia berbasis pada ekonomi koperasi. Selanjutnya, sistem ekonomi koperasi sebagai suatu sistem ekonomi, koperasi tentu memiliki jiwa atau ideologi tertentu yang menjadi karakteristiknya. Untuk memahami karakteristik koperasi Indonesia, kita harus tahu konsep dasar koperasi Indonesia serta prinsip-prinsip koperasi di Indonesia. Hal tersebut telah dijelaskan pada pertemuan pertama, yaitu pada minggu kemarin kalau nggak salah. Ya. Yang selanjutnya, koperasi dalam trilogi pembangunan. Koperasi dalam trilogi pembangunan. Trilogi pembangunan yaitu menciptakan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, serta stabilitas nasional yang dinamis dan strategis yang kemudian juga dijadikan sebagai misi yang melekat pada masing-masing pelaku ekonomi, baik negara, swasta, maupun koperasi di dalam sistem ekonomi nasional yang kita bangun. Keunggulan komparatif pelaku ekonomi. Di sini sudah ada bagannya, jadi saya akan menjelaskan bagan tersebut. Dari bagan tersebut dapat disimpulkan bahwa keunggulan pelaku ekonomi BUMN lebih terfokus dalam bidang stabilitas, sedangkan BUMS lebih diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Ya. Badan usaha koperasi ditinjau dari aspek prinsip-prinsip organisasinya. Lebih menitik beratkan pada asas pemerataan seiring dengan perubahan ruang waktu dan nilai dalam perjalanannya. Koperasi juga berperan dalam pencapaian pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional. Yang selanjutnya, syarat pendirian koperasi.
Pada pasal 12 Permen Koperasi dan UKM nomor 9 tahun 2018 tentang penyelenggaraan dan pembinaan perkoperasian telah mengatur mengenai persyaratan pendirian koperasi di Indonesia. Pendirian koperasi dilakukan dengan mengadakan rapat pendirian koperasi yang harus dihadiri oleh para pendiri dan juga dihadiri oleh pejabat yang berguna untuk melakukan penyuluhan terkait koperasi. Jumlah yang hadir dalam pendirian koperasi akan berbeda tergantung jenisnya. Untuk pendirian koperasi primer dihadiri oleh 20 orang dan akan lebih sedikit untuk koperasi sekunder. Syarat koperasi primer. Syarat koperasi primer yang pertama, pendiri koperasi mengajukan akta pendirian koperasi baik itu secara tertulis maupun secara elektronik kepada Menteri dengan melampirkan beberapa persyaratan, yaitu yang pertama, 2 rangkap akta pendirian koperasi harus bermaterai. Yang kedua, berita acara rapat pendirian koperasi. Yang ketiga, surat bukti penyetoran modal. Yang keempat, rencana awal kegiatan koperasi. Syarat koperasi sekunder. Syarat untuk mendirikan koperasi sekunder sama seperti koperasi primer, hanya ada perbedaan. Ada perbedaan. Yang pertama yaitu hasil berita acara rapat pendirian. Yang kedua, keputusan pengesahan badan hukum koperasi primer. Yang ketiga, NPWP aktif untuk setiap calon anggota koperasi primer dan atau sekunder. Yang selanjutnya, syarat koperasi simpan pinjam atau KSP. Terdapat persyaratan khusus untuk KSP yang bisa dilihat pada pasal 10 ayat 5 Permen Koperasi dan UKM nomor 9 tahun 2018. Setelah pengajuan akta pendirian koperasi dan mendapatkan penilaian terkait anggaran dasar serta persyaratan administrasi, maka Menteri akan menerbitkan 2 opsi surat, yaitu surat keputusan atau SK penerimaan atau penolakan. Surat keputusan penerimaan atau surat keputusan penolakan. Yang selanjutnya, tahapan dan prosedur pendirian koperasi. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM nomor 9 tahun 2018 telah mengatur tentang tahapan dan tata cara pendirian koperasi, yaitu yang pertama, perencanaan pendirian koperasi. Yang kedua, penyampaian rencana dan konsultasi ke daerah pusat maupun dinas. Yang ketiga, rapat pendirian koperasi. Yang keempat, verifikasi nama koperasi. Yang kelima, pengajuan pengesahan akta pendirian koperasi. Selanjutnya, verifikasi dokumen permohonan. Selanjutnya, mekanisme di Sisminkop. Dan yang terakhir, pengesahan pendirian koperasi. Selanjutnya, awal modal pendirian koperasi. Ada modal sendiri, ada modal pinjaman. Untuk yang modal sendiri berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Untuk modal pinjaman bisa berasal dari anggota, calon anggota, koperasi lain atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi, surat utang lainnya dengan sumber yang sah. Terima kasih. Untuk video kali ini cukup sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.